Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran daring kimia kali ini. Baiklah, materi yang akan dibahas adalah persamaan termokimia dan perubahan entalpi standar. Baiklah, seperti biasa, sebelum dimulai pembahasan materi, maka kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, amin ya robbal alamin. Baiklah, yang pertama kita membahas definisi persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Berikut ada beberapa contoh reaksi kimia. Yang pertama, reaksi pembentukan karbon dioksida, dan yang kedua adalah reaksi penguraian amonia. Reaksi yang sama, hanya saja diberi tanda perubahan entalpi, dilengkapi dengan perubahan entalpi. Dua reaksi yang pertama ini tidak menampilkan perubahan entalpi, maka ini disebut dengan persamaan reaksi kimia biasa. Sedangkan dua yang terakhir menampilkan harga delta H. Inilah yang disebut dengan persamaan termokimia. Nilai delta H yang ditulis pada persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri reaksi. Artinya jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi sama dengan koefisien reaksinya. Sebagai contoh, penguraian 1 mol amonia menjadi gas nitrogen dan hidrogen ternyata menyerap energi atau menyerap kalor sebanyak 46 kJ. Jika yang diuraikan berjumlah tidak 1 mol, misal 2 mol, maka delta H-nya adalah 2 kali lipat dari perubahan entalpi pada 1 mol, penguraian 1 mol. Nah, untuk penguraian yang 3 mol, jumlah delta H-nya adalah 3 dikali 46, yaitu 138. Koefisien reaksi masing-masing zat yang terlibat pun ikut berubah. Pada saat 1 mol, koefisien nitrogen setengah, pada saat 2 mol 1, pada saat 3 per 2. Begitu juga dengan pada hidrogen dan juga pada delta H reaksi. Ingat, persamaan kimia harus dalam keadaan setara. Entalpi reaksi juga bergantung pada wujud zat yang terlibat dalam reaksi. Maka wujud atau keadaan zat harus dinyatakan. Wujud zat dalam kimia ada S atau solid untuk padatan atau zat padat, L liquid untuk zat cair, G untuk zat gas, dan Aqui atau aqueous untuk larutan. Contoh, pembentukan 1 mol air dalam bentuk gas alias uap air, delta H-nya melepas kalor 241,8 kJ. Sedangkan pembentukan 1 mol air dalam bentuk cairan, kalor yang dilepas 286 kJ. Dari dua contoh ini, jika kita perhatikan berbeda fase atau berbeda wujud, maka harga delta H pun berubah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Contoh, pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dan gas oksigen dibebaskan kalor 286 kJ. Tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi tersebut. Nah, di sini kita ingin membentuk 1 mol air. Berarti kedudukan air adalah sebagai hasil reaksi dari gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, ini kita setarakan dulu. Jumlah atom sebelum dan jumlah atom sesudah haruslah sama. Jumlah atom hidrogen sebelum reaksi 2, sedangkan sesudah reaksi 2, berarti ini sudah setara. Nah, untuk oksigen, jumlah atom oksigen sebelum reaksi 2, sesudah reaksi 1, maka kita setarakan 1 dibagi 2, maka setengah. Nah, delta H-nya atau jumlah kalori yang dibebaskan sebesar negatif 286 kJ. Contoh yang kedua,
Untuk menguraikan 1 mol amonia menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen diperlukan kalor 46 kJ. Tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi penguraian 2 mol amonia tersebut. Nah, pertama kita harus menuliskan untuk penguraian 1 mol amonia. Karena amonia mau diuraikan, maka kedudukan amonia adalah sebagai pereaksi. Koefisiennya 1, untuk 1 tidak perlu ditulis. Diuraikan menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Kita setarakan terlebih dahulu. Nah, di sebelum reaksi E-nya 1, sesudah reaksi E-nya 2. Maka agar setara ini dikalikan setengah. Setengah kali 2 sama dengan 1, berarti sudah setara. Untuk hidrogen sebelum reaksi jumlahnya 3 dan setelah reaksi jumlahnya 2, maka setarakan. 3 dibagi 2, maka di sini 3/2. Nah, kalor yang diperlukan adalah sebesar 46 kJ. Jika ada kata diperlukan, diserap, diterima, maka reaksinya adalah endoterm dan tandanya adalah plus. Jika dilepas, dihasilkan, maka eksoterm tandanya negatif seperti pada contoh yang pertama. Baik, kita lanjut. Nah, berarti untuk yang 2 mol tinggal kita kalikan 2. Nah, 2 mol. Nah, kita kalikan 2. 2 dikali setengah 1. 2 dikali 3/2 sama dengan 3. Delta H-nya juga dikali 2 kali 46 sama dengan 92 kJ. Nah, jadi begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, kita ke jenis-jenis perubahan entalpi standar. Pengertian perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nilai delta H 0 umumnya diberikan dengan basis 1 mol dari suatu zat yang terlibat dalam reaksi kimia yang disebut juga dengan entalpi molar. Jadi entalpi molar itu untuk 1 mol zat. Karena untuk 1 zat, maka entalpi molar dinyatakan dengan satuan kilojoule per mol. Beberapa jenis perubahan entalpi standar diantaranya: pertama, entalpi pembentukan standar; kedua, entalpi penguraian standar; ketiga, entalpi pembakaran standar; keempat, entalpi penguapan standar; dan yang kelima, entalpi peleburan standar. Sebenarnya banyak perubahan entalpi standar, tapi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini hanya 5 atau dibatasi 5. Yang pertama, entalpi pembentukan standar atau standar enthalpy of formation. Nah, entalpi pembentukan standar adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, contoh entalpi pembentukan standar etanol adalah negatif 277,7 kJ per mol. Maka persamaan termokimianya adalah, nah yang ingin dibentuk adalah etanol. Maka etanol sebagai hasil reaksi. Rumus etanol sendiri adalah C2H5OH. Nah, unsur-unsur yang membentuk etanol ada karbon dalam bentuk karbon padatan, ada hidrogen dalam bentuk gas hidrogen, dan ada oksigen dalam bentuk gas oksigen. Nah, kita setarakan jumlah atom karbon C sebelum reaksi 1, jumlah atom karbon C sesudah reaksi 2. Maka kita setarakan 2 dibagi 1, maka ini harus dikali 2. Nah, untuk hidrogen jumlah sebelum reaksi 2, sesudah reaksi 5 ditambah 1, 6. Maka 6 dibagi 2 ini harus dikalikan 3. Oksigen jumlahnya 2 sebelum reaksi, sesudah reaksi hanya 1, maka 1 dibagi 2 ini dikalikan setengah. Delta H-nya sama dengan negatif 277,7 kJ. Untuk lebih mudah memahami, kita lihat contoh yang kedua. Entalpi pembentukan standar kalsium karbonat adalah negatif 1207 kJ per mol. Maka persamaan termokimianya adalah yang ingin dibentuk kalsium karbonat atau CaCO3.
Ternyata unsur yang membentuk kalsium karbonat ada kalsium dalam bentuk padatan kalsium, ada karbon dalam bentuk padatan karbon, dan oksigen dalam bentuk gas oksigen. Nah, di sini jumlah atom kalsium sebelum dan sesudah sama-sama 1, maka ini sudah setara. Begitu juga dengan karbon, sebelum 1, sesudah juga 1, maka ini juga sudah setara. Nah, oksigen sebelum reaksi 2, sesudah reaksi 3, maka ini harus 3 dikali 2 alias 3/2, maka ini barulah setara. Delta H-nya negatif 1207 kJ. Yang kedua, entalpi penguraian standar atau standar enthalpy of dissociation. Nah, entalpi penguraian standar adalah jumlah kalori yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses penguraian 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Ingat, 1 mol senyawa. Nah, reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Karena merupakan kebalikan, maka tanda delta H-nya berlawanan karena reaksinya berlawanan arah. Sebagai contoh, entalpi pembentukan standar etanol adalah negatif 277,7 kJ per mol, maka entalpi penguraian standar etanol adalah plus 277,7 kJ per mol. Jadi kebalikannya. Nah, untuk reaksinya kita lihat slide ini. Persamaan termokimia reaksi pembentukan alkohol adalah etanol yang ingin dibentuk. Ini baru reaksi pembentukannya ya. Dibentuk dari unsur C, unsur H dalam bentuk gas hidrogen, dan unsur O dalam bentuk O2. Ini kita setarakan terlebih dahulu. Nah, delta H-nya negatif 277,7 kJ. Nah, berarti reaksi penguraiannya adalah tinggal dibalik. Karena pembentukan etanol letaknya di sesudah, maka pada penguraian etanol letaknya dibalik. Jadi sebelum reaksi, atau di sini kedudukannya sebagai pereaksi. Nah, dihasilkan menjadi unsur-unsurnya, unsur C, unsur H, dan unsur O dalam bentuk gas oksigen. Kita setarakan, karena kebalikan berarti sama. Nah, delta H-nya tinggal dibalik, yang tadinya negatif pada pembentukan berarti pada penguraian adalah positif. Contoh selanjutnya, entalpi penguraian standar garam adalah plus 410,9 kJ per mol. Maka persamaan termokimianya adalah, nah, garam sendiri rumusnya NaCl dalam bentuk padatan akan terurai menjadi NaCl terdiri dari atau disusun dari Na dan Cl. Nah, di sini Na jumlahnya sudah sama-sama 1, sedangkan Cl sebelum reaksi 1, sesudah reaksi 2. Maka kita setarakan. Kenapa yang harus disetarakan ini? Maka karena mol NaCl yang ingin diurai adalah 1. Ingat, pada keadaan standar basis jumlah mol zat adalah 1 mol. Delta H-nya plus 410,9 kJ. Nah, contoh selanjutnya, entalpi penguraian standar etuna adalah negatif 226,7 kJ per mol. Maka persamaan termokimianya adalah etuna rumusnya C2H2 akan terurai menjadi unsur C dalam bentuk C padatan dan unsur H dalam bentuk gas hidrogen. Kita setarakan, jumlah C sebelum adalah 2, jumlah C sesudah 1, maka 2 dibagi 1, 2. Sedangkan jumlah atom H sudah sama, yaitu sama-sama 2, maka ini tidak perlu disetarakan lagi. Nah, ini berarti reaksinya sudah setara. Delta H sama dengan negatif 226,7 kJ. 3. Entalpi pembakaran standar. Standar enthalpy of combustion. Entalpi pembakaran standar adalah jumlah kalori yang diperlukan atau dibebaskan pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Contoh,
Entalpi pembakaran standar metana adalah negatif 890,39 kJ per mol. Berarti ini reaksinya eksoterm karena negatif. Maka persamaan termokimianya adalah yang ingin dibakar adalah metana. Nah, reaksi pembakaran adalah reaksi suatu zat dengan oksigen. Reaksi ini disebut juga dengan reaksi oksidasi. Berarti jika metana dibakar, maka direaksikan dengan gas oksigen. Nah, pembakarannya dianggap pembakaran sempurna, maka hasilnya adalah gas karbon dioksida dan air. Tinggal kita setarakan. Jumlah atom C sebelum 1 sesudah 1, berarti ini sudah setara. Sedangkan jumlah atom H di sini 4 sesudah reaksi 2, maka 4 dibagi 2, kita setarakan 2. Nah, 2 dikali 2 4, 1 dikali 4 2. Jumlah atom O sebelum reaksi 2, sesudah reaksi 1 dikali 2 2, 2 dikali 1 2, berarti 2 ditambah 2 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini sudah setara, maka delta H-nya adalah negatif 890,39 kJ. Entalpi pembakaran standar metanol adalah negatif 726,54 kJ per mol. Maka persamaan termokimianya adalah, nah, metanol di sini CH3OH direaksikan atau dibakar, berarti direaksikan dengan oksigen, akan menghasilkan CO2 dan air. Nah, kita setarakan terlebih dahulu 1 atom C sesudah 1 atom C, berarti ini sudah setara. Nah, jumlah atom H 3 ditambah 1 4, di sesudah reaksi baru 2, maka 4 dibagi 2 ini harus dikali 2. Nah, jumlah atom O 1 ditambah 2 sama dengan 3, sedangkan sesudah reaksi 1 dikali 2 di sini 2, 2 dikali 1 2, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 diambil 1 3, 3 dibagi 2 berarti 3/2. Maka delta H-nya sama dengan negatif 726,54 kJ. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya entalpi penguapan standar atau standar enthalpy of evaporation. Nah, di sini perubahan entalpi penguapan standar yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fase cair berubah menjadi fase gas pada keadaan standar. Ingat, menguap itu perubahan cair menjadi gas. Contohnya, entalpi penguapan standar air adalah plus 44 kJ per mol, berarti ini reaksinya endoterm. Maka persamaan termokimianya adalah air dalam wujud liquid atau cairan berubah menjadi air dalam wujud gas atau menjadi uap air. Nah, inilah yang dinamakan penguapan. Karena pada keadaan standar ini 1 mol, maka di sini 1. Ini reaksinya sudah setara, hanya berbeda fase saja. Delta H-nya sama dengan plus 44 kJ. Nah, yang kelima adalah entalpi peleburan standar atau standar enthalpy of fusion. Perubahan entalpi peleburan standar yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat fase padat berubah menjadi fase cair pada keadaan standar. Contoh, entalpi peleburan standar air adalah plus 6,01 kJ per mol. Ingat, peleburan adalah perubahan zat cair dalam bentuk padat menjadi cair. Nah, contohnya air dalam bentuk padat, misal es batu, berubah menjadi air dalam bentuk cair atau es batu mencair. Delta H-nya plus 6,01 kJ. Nah, contoh berikut adalah beberapa contoh soal stoikiometri mengenai persamaan termokimia. Yang pertama, diketahui persamaan termokimia pembentukan 2 mol amonia, delta H-nya sama dengan negatif 92,22 kJ. Hitunglah besarnya perubahan entalpi pada penguraian 1 mol gas
amonia menjadi unsur-unsurnya. Nah, jawab. Nah, ini merupakan reaksi pembentukan, tapi ini bukan pembentukan standar karena 2 mol. Kalau untuk standar harus 1 mol. Maka untuk 1 mol ini reaksi pembentukan, maka untuk 1 mol harus kita bagi 2. Nah, maka maaf, untuk penguraiannya harus kita balik dulu. 2NH3 menjadi N2 gas nitrogen dan gas hidrogen. Delta H-nya karena dibalik berarti menjadi plus. Karena yang ingin dicari adalah untuk 1 mol gas NH3, penguraian 1 mol, maka tinggal kita bagi 2. 2 dibagi 2 nah, ini 2 dibagi 2 1, ini 1 dibagi 2 setengah, dan 3 dibagi 2 3/2. Maka delta H-nya pun harus dibagi 2, yaitu menjadi plus 46,11 kilojoule. Kalau kita memahami apa itu pembentukan dan apa itu penguraian, kita akan bisa mengerjakan soal ini. Contoh yang kedua, diketahui entalpi penguapan standar air adalah 40 kJ per mol. Berapakah kalori yang diperlukan untuk penguapan 4,5 gram air? Nah, ini untuk 1 mol. Berarti kita harus mencari untuk 4,5 gram air ini berapa mol. Nah, diketahui massa H2O atau massa airnya sama dengan 4,5 gram. Massa atom relatif H sama dengan 1, atom O sama dengan 16. Entalpi penguapan standar air adalah 40 kJ per mol. Ditanyakan berapakah entalpi penguapan 4,5 gram H2O. Jawab. Kita cari dulu MrH2O, barangkali ada yang belum paham cara mencari MR. Nah, H2O di sini MrH2O sama dengan 2 dikali ARH, karena H-nya ada 2, berarti 2 dikali massa atom relatif H ditambah 1 dikali atom relatif O, kan di sini O-nya 1, sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 16 sama dengan 2 ditambah 16, 18. Jadi MR air adalah 18. Mol H2O, massa H2O dibagi MR. Nah, 4,5 dibagi 18. Nah, ini massa 4,5 dibagi MR air 18 sama dengan 0,25 mol. Berarti 4,5 gram air itu sama dengan 0,25 mol. Untuk 1 mol air sama dengan 40. Berarti berapakah untuk 0,25 mol air? Nah, maka delta H sama dengan mol air dikali entalpi penguapan standar. 0,25 dikali 40 kJ per mol, yaitu 10 kJ per mol atau seperempatnya. Contoh yang selanjutnya, pada reaksi pembentukan gas karbon dioksida, entalpinya adalah negatif 393,5 kJ per mol, menghasilkan 22 gram CO2. Hitunglah kalori yang diperlukan untuk menghasilkan gas karbon dioksida tersebut. Diketahui gram karbon dioksida 22 gram, massa atom relatif karbon 12 dan O sama dengan 16. Entalpi pembentukan standar karbon dioksidanya adalah negatif 393,5 kJ per mol. Ditanyakan berapakah entalpi pembentukan 22 gram CO2. Nah, berarti intinya 22 gram CO2 itu berapa mol. Nah, untuk berapa mol CO2 ini delta H-nya berapa? Kita cari dulu MrCO2 sama dengan 1 dikali AR
massa atom relatif karbon karena atom C-nya 1, dan 2 dikali massa atom relatif oksigen karena O-nya 2 sama dengan 1 dikali 12, dan 2 dikali 16 sama dengan 12 ditambah 32 yaitu 44. Jawab. Untuk 22 gram CO2 berarti kita bisa mencari mol CO2 nya, yaitu dari massa CO2 dibagi mR CO2 sama dengan 22 dibagi 44 sama dengan 0,5 mol. Diingatkan kembali, entalpi pembentukan standar itu untuk 1 mol. Nah, ini untuk setengah mol. Untuk 1 mol besarnya 393,5, berarti untuk setengahnya adalah tinggal mol karbon dioksida dikali entalpi pembentukan standar 0,5 dikali min 393,5 berarti negatif 196,75 kJ per mol. Contoh yang selanjutnya. Nah, ini sama ternyata dengan contoh yang tadi. Nah, contoh yang selanjutnya, pada pembakaran 2,24 liter gas C2H2 atau etuna diukur pada keadaan standar, dihasilkan kalor sebesar 129,9 kJ. Berapakah kalor pembakaran standar dari etuna? Nah, ini yang ditanyakan justru kalor pembakaran standarnya. Jawab. Diketahui volume etunanya adalah 2,24 liter. Massa atom relatif C sama dengan 12, O sama dengan 16. Delta H-nya sama dengan negatif 129,9 kJ. Ditanyakan justru berapakah kalor pembakaran standar, berarti delta H 0C untuk etuna. Jawab. Nah, kita cari MR etuna dulu. MR etuna sama dengan 2 dikali ARC ditambah 2 dikali ARH. Nah, massa atom relatif C-nya 12. Ini 2 dari C, jumlah atom C-nya, dan massa atom relatif H sama dengan 1. Ini 2 ya, 2 dikali 1, H-nya 2. Berarti 24 ditambah 2 sama dengan 26. Nah, keadaan standar sendiri pada saat temperatur sama dengan 0 dan P-nya sama dengan 1 atmosfer. Nah, volume etuna pada keadaan standar dapat dicari dari mol etuna dikali volume molar. Volume molar adalah volume 1 mol gas pada keadaan standar. Jadi semua gas itu akan sama volume molarnya pada keadaan standar. Di sini volumenya 2,2. Maka mol yang kita cari molnya. Mol etunanya berarti volume etuna dibagi V molar. Nah, 2,24 liter dibagi 22,4 liter per mol. Berarti molnya 0,1 mol. Nah, untuk 0,1 mol delta H-nya 129. Nah, delta H sama dengan mol etuna dikali delta H standar. Yang kita cari justru ini. Delta H-nya kita masukkan 129 kJ per kilojoule sama dengan 0,1 mol dikali entalpi pembakaran standar. Nah, berarti entalpi pembakaran standar sama dengan delta H dibagi mol, yaitu negatif 129,9 dibagi 0,1 mol sama dengan negatif 1299 kJ per mol. Nah, alhamdulillah materinya selesai. Semoga dapat dipahami. Seperti biasa, kita membaca doa tutup majelis agar materi yang kita pelajari menjadi barokah. Kesalahan datangnya dari ibu, kebenaran datangnya dari Allah semata. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Don't forget to be grateful. Jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.